Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah. Di sini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan kerangka dasar atas penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi merupakan konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan secara umum untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, dasar akrual atau akrual basis. Yang kedua, kelangsungan usaha. Dasar akrual adalah asumsi yang mendasari atas penyusunan laporan keuangan atau juga suatu transaksi atau kejadian dibukukan dan juga dilaporkan pada saat keterjadinya dan memiliki dampak atas sumber daya atau liabilitas suatu entitas, dan bukan semata-mata berdasarkan atas saat terjadinya penerimaan maupun pengeluaran kas serta setara kas. Akrual basis mendasari konsepnya atas dua pilar, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Keunggulan dan kelemahan dasar akrual. Yang pertama itu keunggulan. Di situ ada beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Terus ada pendapatan diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. Dan ada setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kelemahan, biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Adanya resiko pendapat yang tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Dua, kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa akan datang. Entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Asumsi kelangsungan usaha sangat penting mendasari penyajian wajar suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan penggunaan informasi tersaji. Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha suatu entitas, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, setidaknya 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga kendala, dan yang keempat dapat dibandingkan. Pertama, dapat dipahami. Dalam pembuatan laporan keuangan, sebaiknya informasi dibuat sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh pembaca umum yang bukan seorang ahli. Tapi tentunya kesederhanaan atau kemudahan tidak dapat mengorbankan relevansi informasi yang perlu disajikan meskipun agak kompleks. Yang kedua, relevan. Informasi relevan adalah informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk pengambilan putusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi pemakai dalam pengambil keputusan dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Suatu informasi yang tidak relevan menimbulkan pemborosan karena memerlukan biaya, tenaga, dan waktu, dan bahkan dapat menyesatkan pengambil keputusan. Informasi dikatakan relevan maka harus memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatif.
Nilai prediktif adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan bahwa informasi harus dapat mencerminkan kondisi terkini masa depan suatu item. Nilai konfirmatif adalah nilai informatif yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat umpan balik. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif. Dan yang ketiga, tepat waktu. Dan empat, lengkap. Yang ketiga, kendala. Informasi pada laporan keuangan harus dapat disajikan secara andal. Informasi yang andal adalah informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan. Adanya salah material dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Nama saya Fitria Hanadila. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan suatu informasi katakan andal. Yang pertama, penyajian jujur. Yang kedua, dapat diverifikasi. Yang ketiga, netralitas. Yang keempat, pertimbangan sehat. Yang kelima, kelengkapan. Yang keenam, penyajian wajar. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang keempat ada dapat dibandingkan atau comparability. Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan keuangan antar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan. Adapun kendala pengaplikasian kualitatif informasi keuangan, yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antar biaya dan manfaat. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang terlambat akan jadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi, tepat waktu, dan kendala informasi. Untuk menyediakan informasi yang andal, seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi. Hal ini memerlukan waktu yang lama sehingga informasi dapat disajikan terlambat yang berdampak pada pengurangan relevansi. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu informasi, maka biaya akan semakin besar yang dibutuhkan. Tentunya tidak dapat dibenarkan bila biaya untuk menghasilkan informasi adalah jauh lebih besar dari manfaatnya yang diharapkan dari informasi tersebut. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.